Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Adam dan istrinya di surganya, Dia mengizinkan mereka untuk makan buah apapun yang mereka inginkan, kecuali buah dari salah satu pohon. Inilah yang membuat mereka menderita dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka beserta keturunannya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Setan berbisik kepada mereka dan berhasil membuat buah tersebut tampak bagus dan menggoda. Kemudian Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan dengan demikian maka mereka telah melanggar perintahnya. Sebagai hasilnya, bagian aurat mereka yang telah disembunyikan dari mereka menjadi tampak bagi mereka. Bagaimana musuh Allah dapat mengatur supaya mereka dapat memakan buah terlarang itu? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Iblis ingin mendatangi dan menemui mereka di surga, tetapi para penjaga surga mencegahnya masuk. Dia mendatangi ular, seekor binatang dengan 4 kaki seperti seekor unta. Sepertinya itu adalah salah satu hewan yang paling indah. Iblis berbicara dengannya, mencoba membujuknya untuk membiarkan dia masuk ke mulutnya dan membawanya ke Adam. Ular itu membiarkan dia melakukannya, melewati para penjaga dan masuk tanpa sepengetahuan mereka. Karena itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, iblis berbicara dengan Adam dari mulut ular, tetapi Adam tidak menaruh minat terhadap apa yang dia katakan. Lalu iblis mendatanginya dan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Yang artinya, bolehkah aku menuntunmu ke pohon yang jika engkau makan dari sana, engkau akan jadi penguasa seperti Tuhan? Atau baik engkau dan Hawa akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan pernah mati?" Iblis bersumpah kepada mereka atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada engkau berdua." Tetapi dengan lepasnya pakaian mereka, iblis ingin menunjukkan kepada mereka bagian-bagian aurat mereka yang sebelumnya disembunyikan dari mereka. Dari apa yang dia baca dari kitab-kitab para malaikat, dia tahu apa yang Adam tidak tahu, bahwa mereka memiliki bagian-bagian aurat. Pakaian mereka adalah al-zufar. Adam menolak makan dari pohon, tetapi Hawa mendahului dan makan. Lalu dia berkata, "Makanlah Adam, sebagaimana aku lakukan, dan itu tidak akan membahayakanku." Namun ketika Adam makan, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Riwayat lainnya diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Narasi awalnya masih mirip dengan riwayat sebelumnya, kecuali dia menyebutkan bahwa para malaikat memakan buah khuldi agar tetap hidup abadi. Namun pada bagian pertengahan, narasinya mulai berbeda. Berikut ini riwayat dari Wahab bin Munabbih yang dimulai dari bagian pertengahan. Ketika ular itu memasuki surga, iblis keluar dari dalamnya. Dia mengambil beberapa buah pohon yang telah dilarang bagi Adam dan istrinya untuk dimakan, membawanya ke Hawa dan berkata, "Lihatlah pohon ini, manis sekali baunya, betapa enak rasanya, betapa indah warnanya." Hawa mengambil dan memakan buah yang ditawarkan kepadanya. Kemudian dia, Hawa, membawanya kepada Adam dan berkata,
Lihatlah pohon ini, manis sekali baunya, betapa enak rasanya, betapa indah warnanya. Dengan demikian, Adam memakannya, dan bagian aurat mereka menjadi tampak bagi mereka. Adam masuk ke dalam pohon untuk bersembunyi. Tuhannya memanggilnya, "Adam, di mana engkau?" Adam menjawab, "Aku di sini, Tuhanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apakah engkau tidak akan keluar?" Adam menjawab, "Aku merasa malu kepadamu, Tuhanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Terkutuklah di bumi dari mana engkau diciptakan, dengan kutukan yang akan mengubah buahnya menjadi duri." Baik di surga maupun di bumi, tidak ada pohon yang lebih unggul daripada akasia atau taleh, dan pohon bidara atau sider. Kemudian Tuhan berkata, "Hawa, engkaulah yang membujuk hambaku Adam. Kehamilan akan sulit bagimu, dan ketika engkau akan melahirkan apa yang ada di dalam rahimmu, engkau akan sering berada dalam bahaya yang mematikan." Kepada ular itu dia berkata, "Engkaulah yang membiarkan iblis terkutuk masuk ke dalam perutmu, sehingga dia bisa membujuk hambaku. Engkau dikutuk dengan kutukan yang akan mengakibatkan kakimu tertarik ke dalam perutmu, dan hanya tanah yang akan menjadi rizkimu. Engkau yang akan menjadi musuh anak-anak Adam, dan mereka akan menjadi musuhmu. Dimanapun engkau menemukan salah satu dari mereka, engkau akan melilit pada tumitnya, dan dimanapun dia bertemu denganmu, dia akan menghancurkan kepalamu." Wahab bin Munabbih ketika ditanya tentang riwayat di atas, yaitu tentang kenapa malaikat diperbolehkan memakan buah khuldi, dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apapun yang dia kehendaki. Dia iblis berbicara kepada Hawa dan berbisik kepada Adam. Dia berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya engkau berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan iblis meyakinkan mereka dengan sumpah, "Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada engkau berdua." Hawa memotong pohon itu dan itu berdarah. Bulu-bulu yang menutupi Adam dan Hawa terlepas, dan mulailah keduanya menutupinya aurat dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Kenapa kalian memakannya, padahal aku sudah melarangnya untukmu?" Adam berkata, "Tuhanku, Hawa membuatku memakannya." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Hawa, "Mengapa engkau membuatnya memakannya?" Dia, Hawa, menjawab, "Ular itu memerintahkanku untuk melakukannya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ular itu, "Mengapa engkau memerintahkan Hawa untuk melakukannya?" Dan ular itu menjawab, "Iblis memerintahkanku untuk melakukannya." Allah berfirman, "Keluarlah engkau iblis dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir." Sekarang engkau Hawa, karena engkau menyebabkan pohon itu berdarah, engkau akan berdarah setiap bulan baru. Dan engkau ular, aku akan memotong kakimu dan engkau akan berjalan melata dengan wajahmu. Siapapun yang bertemu denganmu akan menghancurkan kepalamu dengan batu. Turunlah kamu sekalian, sebagian engkau menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.